sebenarnya tanda-tanda adanya dalam tanda petik pembangkangan dari sebagian badan otonom NU itu sudah kelihatan sebelum pelaksanaan muktamar di Lampung. Bahkan saya sempat berbicara dengan beberapa sesepuh NU, bahkan dari sebagian dari PBNU tentang isyarat-isyarat ini. Nah, kemudian apa yang sempat kami bicarakan itu muncul di muktamar, yaitu melalui pemilihan Tanfidiyah dan Syuriah. Menarik bahwa ketika ada calon Syuriah yang kemudian tidak terpilih, kemudian malah membuat organisasi baru. Saya tidak akan sebut organisasinya. Dan yang dipakai semua adalah warga NU. Jelas ini adalah, kalau kasarnya, gembosi NU. Nah, seiring dengan munculnya polemik nasab, sebagian orang atau ada orang di wadah itu yang mungkin merasa tersentil oleh polemik nasab ini karena memang berhubungan nasab. Lalu bergeraklah warga NU di semua lini, mungkin sekarang sudah hampir semuanya menginginkan adanya gerakan baru. Setelah diketahui adanya pemalsuan sejarah Jatman, ini kita buka saja. Saya sudah bicara dengan Kiai Khalwani tahun 2015 kalau tidak 19 tentang ini, dan beliau sudah langsung berbicara. Saya bilang bahwa kalau memang benar ada kecurigaan atau dugaan adanya penyimpangan itu, coba diklarifikasikan, dibicarakan langsung, motivasinya apa. Nah, apakah ini sifatnya hanya kesalahpahaman atau apa? Nah, naiklah. Karena isunya sudah melebar, sekarang kemudian Jatman menjadi berita besar, dan ada inisiatif dari PBNU untuk melakukan klarifikasi, tabayun. Wajibnya orang yang dalam tanda petik ya dituduh, itu tabayun. Itu wajib. Bukan dengan diam. Atau dengan menghindari pertemuan dengan orang-orang yang menginginkan kejelasan dan penjelasan. Ini melengkapi dua lagi masalah di NU yang besar, yang ini sangat merugikan. Nanti saya kira itu akan kita sebutnya, ada dua masalah lagi yang cukup besar, yang ini kalau tidak segera ditangani akan menjadi masalah besar. Saya kira tidak ada alasan atau ekstrimnya tidak ada hak orang untuk menolak undangan PBNU. Karena memang tujuannya klarifikasi. Kalau memang kita benar, apapun yang akan dilakukan orang tidak akan takut kita. Ya. Kalau benar. Masalahnya adalah sikap diam selama ini memang disimpulkan oleh warga NU, berarti tuduhan selama ini tentang adanya pemalsuan itu benar adanya. Wajar ketika warga NU sudah bergolak seperti itu, PBNU mengambil inisiatif untuk mempertemukan antara penuduh dan tertuduh. Ya. Apapun hasilnya, jujurlah kalian semuanya. Apalagi kalian adalah orang-orang yang katanya bergerak di bidang sufi. Jangan sampai seperti saya bilang, sufi jadi sumber fitnah. Ya. Kita harus ungkap ini semua. Janganlah punya rasa apa-apa. Ya, kita merasa sebagai orang tua, tunjukkan jiwa tuamu. Kalau Anda orang bijaksana, tunjukkan mana bukti bijaksanamu. Jangan dengan melemparkan sikap yang membuat masalah tidak selesai-selesai. Saya kira itu. Ya. Ini harus selesai. Dan kita semua mengharapkan sebagai warga NU mungkin ya, ingin bulan ini juga selesai lah. Karena nanti pelantikan presiden harus sudah tidak ada masalah ini lagi. Ya. Gitu? Udah, saya kira itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya,
Kalau menurut saya memang polemik nasab ini memang pintu dari semua terbongkarnya kejahatan dari klan Ba'alwi Yaman ini. Karena apa? Karena mereka ini kan lakunya kan hanya di NU, di Persis, Muhammadiyah, apalagi Al-Irsyad, mereka jelas nggak laku. Klaim sebagai cucu Nabi jelas untuk mengkooptasi umat Islam. Dan di antara umat Islam itu yang paling mayoritas adalah NU. Dan NU sendiri mempunyai suatu doktrin sangat memuliakan dzurriyyah Nabi atau keturunan Nabi gitulah. Pada akhirnya klan Ba'alwi ini kan merajalela. Mereka membagi peran. Saya sepakat dengan 15 tahun yang lalu kakang mas saya Kiai Sarif Rahmat ini sudah menyampaikan bahwa lihat nanti mereka ini membagi peran dan membagi orang di setiap lini. Ada yang bermain kasar di FPI, ada yang bermain sok moderat, ada yang bermain solawatan, nyanyi-nyanyi kan begitu. Konser, ya konsernya sambil dawir. Ada yang memepet kiai-kiai yang alim. Dan tentu saja yang paling berbahaya adalah yang berwajah moderat, yang menyusup ke Nahdlatul Ulama itu sendiri, apalagi kemudian berhasil membelokkan sejarah ahli toriko, Jatmi ke Jatman, jamnya ahli toriko Yaman, dan mengglorifikasi suatu toriko yang sama sekali sebenarnya baru muncul dan terputus, yaitu toriko Alawiyah. Bani Alawi bin Ubaidillah membuat toriko Alawiyah seolah-olah sebagai toriko yang mewakili keturunan Imam Ali, padahal dari Alawi bin Ubaidillah yang hingga kini belum pernah mendapatkan keabsahan nasab dari nakobah manapun. Itu. Nah, ini si mereka-mereka yang penjahat yang mencoba untuk mengkooptasi umat Islam dan Nahdlatul Ulama ini, yang paling berbahaya adalah mereka yang berwajah moderat, yang menyusup ke dalam NU, terus mengacak-acak dari dalam, bahkan juga mereka masuk ke lini-lini pemerintahan. Sampai kemudian seorang penjahat memalsu makam, ratusan makam, termasuk dari Trah Mataram yang paling banyak dan masif dan terbongkar, itu sampai menjadi one team press loh. Ini kan fatal, padahal presidennya itu adalah Trah Mataram, kan begitu. One team pressnya yang memalsukan sejarah bahkan makam-makam Mataram. Semua orang tahulah bahwa KRT Sumodiningrat itu siapa. Isbatnya kuat, catatan sejarahnya kuat, baik internal maupun eksternal. Seorang yang syahid gugur di peristiwa Sipehi menjadi bin Yahya, dan kemudian yang di Semarang Syekh Keramat Jati menjadi bin Yahya juga, yang seolah itu menjadi bagian dari KRT Sumodiningrat yang diputarbalikkan dengan yang di jajaran Jogja itu. Jadi penjahatnya satu, ya sekarang si pimpinan Jatman ini yang sekarang membangkang terhadap perintah PBNU. Sebagai Banom wajib untuk patuh kepada induknya. Apabila tidak patuh, apa sih yang ditakutkan? Copot aja, pecat aja, buat aja muktamar luar biasa. Atau kalau perlu bekukan organisasi itu, buat yang baru. Anggaplah mereka pembangkang, mereka mufarokoh dari NU, mufarokoh dan buhut, maka hukumnya wajib diberantas, tidak ada kata lain. Di dalam ideologi kita Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah kita, itu sangat diharamkan buhut. Baik buhut kepada negara atau kepada organisasi. Hukumnya kalau bukan kepada negara wajib diperangi. Kalau kepada organisasi ya wajib dipecat. Apa yang ditakutkan? Kan begitu. Kalau kiai-kiai kita, elit-elit kita masih bermental inlander, masih bermental penakut, masih bermental rendah diri di hadapan itu Yahudi Yaman itu, mohon maaf, karena kita bicara genetik ya. Maka bagaimana dengan nasib rakyat yang di bawah, yang didatangi kemudian tiba-tiba sholawatan, jual minyak 10.000, minyak wangi menjadi 2 juta dan seterusnya, melakukan pendawiran, merampas, kejahatannya jelas gitu loh, jejak kejahatan jelas, dan itu sudah tersebar sangat masif. Jadi mereka tidak saja mengaku cucu Nabi, tetapi juga melakukan kejahatan. Bagi kita warga Nusantara, terserahlah mau ngaku keturunan siapa, asal jangan mencoba-coba untuk melakukan kejahatan atas nama itu kepada warga pribumi Nusantara.